tanpa kita mengasihi Allah, maka Roh Kudus ketika diutus, sebentar aja Roh Kudus akan pergi lagi. Tidak betah. Kenapa? Tidak ada kasih. Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 14, Yohanes 14 ayat yang ke-15 mulai. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Bahwa kita sekarang masuk ke dalam 10 hari, hari-hari 10 hari menantikan pencurahan Roh Kudus. Di banyak gereja biasanya diadakan doa setiap hari menantikan pencurahan Roh Kudus. Kalau di Jawa Tengah biasanya ibadah 10 hari KKR. 10 hari, setiap hari itu biasanya KKR. Tetapi karena pandemi mungkin diganti dengan doa, ya. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh banyak gereja, maka kita seharusnya juga menyadari bahwa ini adalah peringatan hari-hari yang terpenting. Ya. 10 hari ini seharusnya kita juga peka dan selalu siaga untuk menerima pengarahan dari Roh Kudus. Nah, ternyata ketika kita ini berbicara tentang Roh Kudus, bagaimana menerima kuasa Roh Kudus, bagaimana berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Ada satu perintah yang sangat penting, sangat sederhana sebenarnya, yang tidak boleh lepas, yaitu di ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sederhana sekali. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, maka dia juga tidak akan menerima kuasa Roh Kudus. Tetapi dari awal kita melihat pentingnya, dari ribuan perintah kemudian dirangkum menjadi satu, yaitu mengasihi. Tetapi kita juga bisa mengatakan bahwa dengan mengasihi Tuhan, maka kita bisa melakukan ribuan perintah yang Tuhan berikan. Bahwa ketika kita berbicara tentang mengasihi atau kasih, itu tidak masuk akal. Itu tidak bisa dijelaskan. Coba orang yang punya kebiasaan bangun siang, kemudian hanya sekedar supaya sehat, kemudian menetapkan diri, mulai besok aku bangun pagi aja, ya, aku mau jalan-jalan. Mungkin sehari 2 hari bisa dilakukan.
Tetapi seminggu atau 1 bulan mereka akan kembali lagi. Capek lah. Ada apa bangun pagi? Ya. Ada apa jalan-jalan, tidur aja enak. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau seseorang mencintai seseorang dan janjian besok ya di Arek Lancor ya jam 4:30 start di sana jalan-jalan. Itu walaupun 1 tahun tetap pergi ke Arek Lancor. Ya. Mau dijelaskan bagaimanapun tidak bisa. Ini lu kasih. Ini kasih. Ini kasih. Saya suka fitness dan harus makan daging ayam begitu banyak. Tetapi ketika saya mempunyai anak dan anak saya suka ayam juga, maka ketika saya melihat ayam seperti itu, istri saya katakan, kok makan sedikit? Itu habisin. Enggak, masih ada anak yang akan makan. Sudah orang anaknya belum tentu makan. Enggak, takut makan. Lihat, mau dijelaskan bagaimanapun. Enggak bisa, ini loh kekuatan kasih. Orang katakan, ada apa kamu mencintai orang? Orang enggak punya kerja. Masa depannya juga surem. Ya kan? Tapi ketika kita sudah kasih, walaupun orang itu tidak menjanjikan, kita bisa melakukan, bahkan kita bisa melakukan yang terbaik, kita bahkan rela memberikan nyawa kita. Ketika orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan bangun pagi-pagi, berdoa, orang mau katakan, ada apa kamu? Seminggu sekali cukup ibadah. Atau nantilah jam 8, jam 9 kamu bangun tidur. Orang Tuhan itu kekal, sama aja. Tetapi kan yang mengasihi kita, yang mengasihi ini kita. Sehingga kita ini inginnya cepat-cepat ketemu sama Tuhan. Itu loh. Ya. Mau dijelaskan bagaimanapun, tidak nyambung. Anda mau menjelaskan soal orang katakan bodoh, tidak usah ngasih perpuluhan. Tidak usah. Mau dijelaskan nanti kamu harus bayar listrik, air, kamu harus beli beras, kamu harus ngasih sekolah anakmu ya Pak. Tidak cukup. Orang yang tidak mengasihi Tuhan itu akan mengikuti pikiran yang bisa dimengerti ini. Ya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, orang lain tidak akan ngerti. Kok bisa ya orang pas-pasan bahkan bisa kurang. Kok masih mau ngasih perpuluhan? Orang tuh tidak akan ngerti. Bahkan mau dijelaskan bagaimanapun, tidak masuk akal. Inilah kasih. Ini kasih. Anda melakukan hal-hal yang tidak masuk akal bagi kebanyakan orang. Dan mungkin orang juga mengatakan, tidak mungkin bisa. Toh ternyata kita bisa. Itulah kasih. Oleh karena itu, tanpa kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan firman Tuhan. Atau kita akan selalu mengkompromikan firman Tuhan. Atau kita akan melakukan yang bisa kita cerna dengan pikiran kita. Oleh karena itu sebenarnya kuncinya itu ada di kasih kekristenan itu. Jikalau kamu mengasihi aku. Kata mengasihi berarti ini akan diperhadapkan kepada hal-hal yang lain. Apakah kita lebih mengasihi Tuhan atau yang lain? Di sini nanti kita akan kelihatan. Ketika kita diperhadapkan ke yang lain dan kita melakukan yang lain itu, berarti kita mengasihi lebih daripada Tuhan. Kegagalan kita di dalam melakukan firman Tuhan karena di bidang-bidang tertentu ternyata
kita masih mengasihi yang lain itu. Selama fokus kita adalah Allah yang esa dan kasih untuk satu pribadi itu, kehidupan kita aman. Kehidupan kita aman. Sidang jemaat, ketika kita mungkin pergi ke toko Apollo, cerah atau mendung kemudian pulangnya kehujanan, kita ngomel-ngomel. Coba lagi jalan sama pacarnya. Kena hujan pun, katanya sih nambah kemesraan. Ya. Nggak masuk akal. Iya. Tetapi inilah kasih. Oleh karena itu kenapa Paulus hampir tenggelam, terombang-ambing, kelaparan, dianiaya? Anda tidak pernah menemukan ayat yang Paulus mengatakan, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Tidak ada. Bahkan dengan jelas-jelas Tuhan katakan, kalau kamu ke Yerusalem, penjara dan kematian menanti engkau. Siapa yang bisa menjelaskan tentang sikap Paulus dengan begitu beraninya dia pergi ke Yerusalem hanya untuk dipenjara? Inilah kasih yang tidak bisa dijelaskan. Inilah kasih. Anda tidak akan pernah bisa menjelaskan dan orang lain tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa ketika kita berdosa, Allah mengasihi kita dan rela mati bagi kita. Oh, itu tidak bisa diterima. Semua agama menuntut umatnya untuk berbuat baik terlebih dahulu supaya Allah mengasihi dia. Ya, di sini perbedaannya kekristenan di sana. Anda coba lihat semua agama, maka Allah yang disembah, Tuhan yang disembah, menuntut umatnya untuk melakukan kebaikan. Dan dengan standar manusia, kalau mereka sudah sampai kepada standar itu baik, maka mereka, saya katakan begini, menghibur diri sendiri bahwa Allah, Tuhan, kasihi mereka. Kalau berbuat salah bagaimana? Harus ada penebusan. Tetapi Tuhan kita mengasihi kita, mati bagi kita ketika kita masih orang berdosa. Bahkan saya mau katakan begini, ketika kita masih hobi melakukan dosa, Tuhan mati bagi kita. Mau dijelaskan bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu kasih. Itu kasih. Oleh karena itu kunci kekristenan sebenarnya di sini, kasih ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti bukan 1-2 perintahku, menuruti segala perintahku. Wow. Ternyata tidak ada yang mustahil loh dengan kasih. Anda lihat orang-orang yang super jahat, yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa berubah. Ternyata ketika mungkin menikah atau punya anak, kok berubah total. Orang yang malas bisa kerja rajin demi untuk bisa menikahi seseorang yang dicintainya. Apa yang tidak bisa dilakukan dengan kasih? Kalau kita mengatakan perintah Tuhan berat, iya, karena kita memang tidak mengasihi Tuhan. Sudahlah, dengan alasan apapun Anda mau katakan, aku masih bersifat darah dan daging, tidak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan yang suci, yang kudus, yang sempurna itu. Dengan alasan apapun sebenarnya,
itu karena kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan ya, orang-orang di jemaat mula-mula. Ya. Ibadah hari Minggu, pagi, siang, sore. Tetapi mereka kemudian mendengar, hari Senin itu loh, Rasul Paulus lagi mengadakan persekutuan itu. Rasul Petrus lagi nyembuhkan orang sakit. Walaupun ibadah sudah ditetapkan minggu, pagi, siang, sore. Ketika mereka mendengar Rasul Paulus, Rasul Petrus mengadakan mujizat, mengajar, saya percaya mereka akan datang ke tempat itu. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Bahkan nantinya orang yang saling mengasihi tidak usah selalu berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mereka peka. Tuhan peka juga. Kita akan sampai dalam level kita tidak berdoa, hanya mikir. Tuhan akan kasih. Coba lihat ketika orang mengasihi. Awal-awalnya, apa sih maksudmu? Apa sih ngomong? Ya kadang yang satu mau nyampaikan, ini loh kamu harus lakukan. Iya kan sudah, apalagi. Nah, menjajakan kan? Tetapi ketika sudah suami istri, hanya kedip mata aja tahu. Biasanya ngomong 10 kalimat, kemudian sekarang hanya satu tidak nyampe, satu kalimat koma sudah berhenti. Ini ada apa? Nah, sudah tahu, pasti ada sesuatu. Kekuatan kasih. Sidang jemaat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti, perhatikan, segala perintah Allah. Padahal jujur, banyak orang Kristen belum sampai di dalam kata segala ini. Belum. Sampai ibadah seminggu sekali tidak bolong aja. Itu sudah mujizat di atas mujizat katanya. Lebih parah lagi, ibadah seminggu sekali aja, sombongnya. Sepertinya malaikat Tuhan yang tertinggi. Ya kan? Ingat, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti, catat itu, segala perintah. Aku akan minta bagi orang yang mengasihi dia. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Jelas, Yesus mau memastikan begini. Kalau kamu dengan aku saja tidak bisa mengasihi, Roh Kudus diutus ke kamu, tidak akan betah Roh Kudus. Karena Roh Kudus lebih sensitif dan jauh lebih sensitif daripada Bapa dan Anak. Namanya coba lihat Bapa. Anaknya mau bertingkah laku bagaimanapun, Bapa sabar. Akan mengampuni. Yesus ini secara pribadi ya yang kelihatan, bukan sebagai Allahnya kita lihat. Yesus marah sebentar, selesai. Hai ular beludak, tapi tetap menyembuhkan di tengah-tengah ular beludak. Jangan-jangan anaknya ular beludak juga yang disembuhkan kan? Itu Yesus. Tapi kalau Roh Kudus, catat ini. Tuhan Yesus mau memastikan ketika Roh Kudus diutus
untuk tinggal bersama kita, Dia betah sampai selama-lamanya. Tanpa kita mengasihi Allah, maka Roh Kudus ketika diutus, sebentar aja Roh Kudus akan pergi lagi. Tidak betah. Kenapa? Tidak ada kasih. Ini yang harus kita waspadai. Kita yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, yang mengaku orang Kristen. Ayo introspeksi. Kira-kira Roh Kudus betah atau tidak di dalam diri kita? Memangnya karena kita pendeta, pelayan Tuhan, kemudian memastikan Roh Kudus betah atas kita. Dan catat namanya Roh Kudus. Catat. Aku akan minta kepada Bapa, setelah Yesus memastikan Engkau sungguh-sungguh mengasihi aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang atau pribadi penolong, pembela, pengacara, pendamping. Itu artinya yang lain, supaya Roh Kudus itu, penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Rencana Allah adalah Roh Kudus itu datang tinggal untuk selama-lamanya. Yang bisa mempertahankan Roh Kudus tinggal untuk selama-lamanya di dalam kita adalah kasih kita kepada Allah. Karena dengan kasih ini kita akan melakukan segala perintah Allah. Tidak milih-milih. Karena Roh Kudus ini juga tidak pernah milih. Ketika Bapa berkehendak, Allah mengucapkan, Roh Kudus mengerjakan. Tidak pernah Roh Kudus ketika Yesus mengucapkan sesuatu, Roh Kudus katakan, enggak, aku tidak sesuai. Aku tidak mau mengerjakan. Tidak pernah. Oleh karena itu, tiga ini di dalam satu selalu kompak dan tidak terpisahkan. Setiap Yesus menyampaikan firman, Roh Kudus pasti mengerjakannya. Jadi bisa dibayangkan, ketika firman disampaikan kepada umat Tuhan dan umat Tuhan tidak melakukannya, bagaimana mungkin Roh Kudus bisa betah? Yang patut kita sayangkan, banyak orang tetap merasa Roh Kudus masih tinggal dan memenuhi hidupnya. Sudahlah, ketika kita begitu intim dan masuk dalam keintiman sama Tuhan, bahkan dalam tidurmu pun engkau akan berdoa. Anda memberi tidak akan pernah merasa terlalu banyak. Anda mengampuni tidak usah bergumul. Itu akan begitu mudahnya. Itu akan begitu mudahnya. Dia akan menjadi penolong, bukan untuk sementara. Rencana Bapa bukan untuk sementara. Yang membuat Roh Kudus hanya tinggal sementara di dalam diri kita, karena kita tidak mengasihi atau sudah tidak mengasihi Tuhan lagi. Istilahnya adalah Roh Kudus ini setia kawan terhadap Bapa dan Anak. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan.
Ini adalah akhir zaman. Benny Hinn mengatakan bahwa perang yang terjadi sekarang di Israel, Palestina, itu akan memunculkan beberapa negara yang akan membela Israel atau Palestina. Dan itu nanti akan memunculkan si pendamai, yaitu antikris. Dan dalam keadaan yang seperti ini, banyak orang Kristen yang masih mikirkan bagaimana ya untuk menjadi semakin kaya, untuk menjadi semakin terkenal, untuk menjadi semakin dihormati. Dan dalam keadaan seperti ini kita masih menemukan banyak orang Kristen yang masih suka tersinggung, suka marah, suka dendam, suka gosip. Sedangkan semuanya sedang berjalan mengarah pada akhir, pada penyelesaian yang sempurna. Jadi mari kita benahi pribadi kita sungguh-sungguh. Ayo yang paling sederhana tanyakan pada diri kita sendiri. Aku mengasihi Tuhan atau tidak? Itu. Aku mengasihi Tuhan atau tidak? Ayat 17. Roh ini yang akan menyertai kita selama-lamanya. Disebut juga yaitu roh kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa menerima Roh Kudus, jelas. Bahkan orang-orang dunia selalu mengatakan, aku kan orang berdosa. Kesadarannya adalah kita orang berdosa, bukan orang benar. Kenapa? Karena memang tidak ada roh kebenaran. Sehingga mereka tidak pernah sadar bahwa mereka itu orang benar. Karena memang roh kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Selalu Anda boleh perhatikan kalau bicara. Mereka akan katakan, kita kan orang berdosa. Kita kan orang berdosa. Ini kalau dikumpulkan sama orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, akan aneh. Yang satu mengatakan kita orang berdosa, yang satunya lagi kita orang benar. Ini mau ngomong bagaimanapun tidak mungkin bisa nyambung. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah, kembali kuncinya adalah orang di luar Kristen tidak mengenal Roh Kudus. Oleh karena itu, Yesus katakan, siapa yang menghujat anak manusia, dosanya masih diampuni kalau mereka bertobat. Yang menghina anak manusia, Yesus, ya, itu hanya orang-orang di luar Kristen. Kok bisa Yesus disebut Tuhan, disebut Allah? Mana pernah Yesus mengaku Tuhan? Loh, kita itu ya disebut manusia. Nggak usah ngaku, saya ini manusia loh. Ya. Dengan kita sebagai orang tua tidak kawin sama anak, itu sudah membuktikan kita orang tua. Coba anjing, iya kan? Coba kucing, orang tua sama anak kawin. Dengan kita duduk makan, berdoa, iya kan? Pakai sendok garpu, tidak usah dikatakan kita manusia. Kalau kucing langsung loncat, bluk.
di mejanya. Ada yang loncat seperti itu kalau makan. Kalau masih pakai garpu, pakai 5 tangan, ya manusia. Tidak usah katakan tiap makan, ingat loh ya, kita ini manusia loh. Ya, tidak usah. Dengan Yesus membangkitkan orang mati saja, itu sudah membuktikan dia adalah Tuhan. Tidak usah selalu menyebut, kamu mau tahu saya adalah Tuhan. Ini nih, coba lihat. Tidak perlu. Nah, orang di luar Kristen, mereka akan menghujat Yesus, anak manusia. Tetapi tidak ada yang pernah menghujat Roh Kudus. Oleh karena itu, Yesus katakan, tetapi yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena yang kenal Roh Kudus hanya orang Kristen. Kalau orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan masih menghujat Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Anda bisa membayangkan sekarang banyaknya orang yang menyebut dirinya Kristen, bahkan pendeta mengatakan kesembuhan, karya Roh Kudus itu dari setan. Bukankah itu adalah menghujat Roh Kudus? Dan kemudian kita mengatakan, ayo bersatu yuk, bersatu. Bersatu apanya? Bersatu kok sama orang yang menghujat Roh Kudus? Sidang jemaat, Anda harus tegas, iya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena ini akhir zaman. Penghakiman akan segera dimulai. Jadi di sini dikatakan dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak akan melihat dia. Anda semakin intim dengan Tuhan, Anda akan melihat, kadang Anda akan tahu, oh, Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus ada di sini. Anda bisa merasakan, Anda bahkan bisa melihat, kadang seperti awan, kadang seperti merpati. Anda akan melihat malaikat. Dunia tidak bisa melihat. Dunia tidak bisa mengenal. Oleh karena itu, mau profesor bagaimanapun, kalau orang itu tidak percaya Tuhan Yesus, nih mau debat di sini pun, mau dikasih pengertian bagaimanapun, mereka tidak akan bisa menerima, percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bahkan yang sangat sederhana, Allah kok jadi manusia? Loh, memangnya Allah tidak bisa jadi manusia? Manusia jadi binatang aja bisa. Ya kan, orang yang belajar ilmu, babi mengepet segala macam kan, jadi raja wali, jadi lalat, bisa kok. Itu manusia. Masa Allah tidak bisa jadi manusia? Yang tidak bisa itu Allah menjadi manusia yang berdosa. Sidang jemaat, ini kebenaran. Jadi percuma kita berdebat dengan orang yang tidak memiliki Roh Allah. Percuma. Mereka tidak ngerti karena kuncinya di sini. Yang akan memberikan penjelasan, memberikan pengertian, yang mengajar adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajar. Dan Roh Kudus mengajar melalui hati. Melalui hati. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, orang yang mengasihi Tuhan, kamu mengenal dia.
Sebab Dia, Roh Kudus itu, Roh kebenaran, akan menyertai kamu, bukan hanya menyertai di luar, tetapi akan diam di dalam kamu. Sehebat apapun Simpson, dia tetap bersama Roh Kudus. Roh Kudus hanya menyertai. Datang, pergi, datang, pergi. Tetapi bersama kita dikatakan Roh kebenaran menyertai dan diam di dalam kita. Wow. Kembali kita hanya bisa mengatakan siapa kita yang mendapatkan kehormatan sedemikian rupa. Anda bisa bayangkan Bapak Jokowi datang ke rumah kita dan Jokowi katakan, tidak bisa tidak, malam ini aku harus nginep di rumah. Ya, bisa bayangkan seketika itu kita akan berbenah sedemikian rupa. Dan kita mendapati orang Kristen yang Roh Kudus katakan, aku akan tinggal di dalammu 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, tidak pernah berbenah. Ingat loh, jangan katakan saya tidak tahu sih kalau Roh Kudus tinggal dan mau tinggal di dalam saya. Berarti Anda masih jauh dari kekristenan. Karena orang yang disebut Kristen tidak usah mengaku Kristen. Orang menyebut Kristen di Antioquia karena mereka melihat, wow, kok seperti Tuhan Yesus, seperti Kristus, makanya disebut Kristen. Berarti orang Kristen adalah orang yang sudah berbenah, sudah bermetamorfosa. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Orang Kristen itu seharusnya bersuka cita. Coba lihat, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini berbicara apa? Tentang rasa tertolak, kesepian, kemiskinan, kesedihan. Iya kan, yatim piatu? Tetapi Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu, suasana kesepian, kekurangan, segala macam hal yang menyedihkan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu dalam suasana seperti itu. Aku datang kembali. Perjumpaan itu menyenangkan. Artinya ketika Roh Kudus diberikan, itu adalah perjumpaan kita dengan pribadi yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Anda bisa merasakan itu suasananya. Penuh sukacita, penuh kehangatan, penuh kemesraan, penuh keakraban. Aku datang kembali. Orang yang kita kasihi pergi sebentar. Ketika sudah datang, disambut. Ini yang terjadi. Tidak mungkin Roh Kudus datang atas hidup seseorang dan orang itu masih alisnya masih satu. Tidak mungkin. Ya. Penuh sukacita, luapan rasa gembira, perjumpaan dengan pribadi yang kita kasih dan yang mengasihi kita. Wow. Inilah kekristenan. Inilah kekristenan. Aku datang kembali kepadamu. Dan ini juga yang akan terjadi nanti. Yesus akan datang kembali, dikatakan. Sore nanti kita akan bahas itu.
Ayat yang ke-19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ada janji Tuhan, aku hidup dan kamu pun akan hidup. Mau dipaksakan bagaimanapun, Tuhan tidak akan betah membawa kita yang mati ke surga. Ya, walaupun Anda katakan, tidak mungkin kan orang mati ke surga. Oh iya, makanya saya katakan, seandainya berandai-andai kita mati ditaruh di surga, lantainya emas, ini orang yang aku kasih. Tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin ngomong sama orang mati, dia tidak akan suka. Oleh karena itu, karena Tuhan hidup, dikatakan, engkau pun akan hidup. Ada jaminan. Siapa yang bisa mengatakan Allah dari agama lain hidup? Siapa yang bisa menjamin? Sebab beberapa Rasul Yohanes, Rasul Petrus selalu mengatakan, aku mendengar, aku menyentuh, aku meraba. Jadi dipastikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Bukan hanya hidup kaget seperti orang sudah di kamar mayat, duduk kemudian mati lagi. Tidak. 40 hari menampakkan diri terus menerus dan makan bersama. Jangan tanya ke saya, lalu Yesus dengan tubuh kemuliaannya kalau buang air besar ya apa Pak? Jangan. Oh kalau di sekolah Alkitab banyak yang macam-macam tanya seperti itu. Itu tubuh kemuliaan. Nanti Anda akan rasakan kalau Anda pakai tubuh kemuliaan, Anda tahu sendiri. Ya, jadi yang seperti itu tidak usah dibahas. Oh kalau di sekolah Alkitab yang seperti itu dibahas. Yang saya tetap paling ingat itu begini. Nanti kalau kita mati Pak, kan roh jiwa kita itu kembali ke Tuhan. Oh iya, orang sudah tegang kan, ini mau kemana pertanyaan. Lalu tulangnya ada di mana? Tulangnya ya nyangkut di pohon, kata teman saya yang lain. Sudah ketawa semua. Tapi ya itulah sekolah Alkitab. Ya, kita jadi tidak usah terlalu mendetail seperti itu, yang tidak ada gunanya. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini pelajaran berat. Ini tidak bisa dijelaskan. Ini hanya bisa diketahui. Pada waktu kapan? Nah, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku, Yesus di dalam Bapa, dan kamu di dalam Yesus, dan aku yang di dalam Bapa, di dalam kamu. Anda bingung kan? Sudah itu aku, kamu, dia, aku, kamu. Nah, bingung kan? Sudah pokoknya kita sama Tuhan bersatu. Kamu akan tahu bersatu kalau Roh Kudus tinggal. Mau dijelaskan bagaimanapun ke orang yang tidak ada Roh Kudusnya, tidak bisa, tidak masuk akal karena ini hanya bisa dialami dan baru tahu setelah ngalami. Anda tidak akan bisa mengatakan dimengerti sungguh-sungguh rasanya ayam bakar kepada orang yang tidak pernah merasakan ayam bakar. Anda mau jelaskan sampai apa ya, orang kalau tidak pernah makan itu hanya bisa diketahui kalau mereka sudah. Oleh karena itu orang yang percaya Tuhan Yesus, katanya murtadin, yang mengatakan lega, damai. Dan orang katakan, memang tidak bisa dimengerti. Itu hanya bisa dialami, baru tahu. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku
dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kembali kepada pembahasan kita, orang yang melakukan perintah Tuhan, bukti bahwa orang itu mengasihi Tuhan. Melakukan segalanya. Saya tidak akan perpanjang, ayo ke ayat yang terakhir, ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita melihat Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Kebenaran, Roh Penghibur itu akan diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jelas, orang yang tidak percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan menerima Roh Kudus. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu. Bahkan di dalam pekerjaan kita pun ketika kita gagal, kita mikir, tidak tahu kenapa ya, dari mana sebabnya. Tiba-tiba setelah dipikir beberapa hari tidak ada hasilnya, tiba-tiba terbuka. Loh iya, ini dari ini ya aku gagal. Ini loh Roh Kudus. Ini Roh Kudus. Ya, sayangnya kita kurang tekun dalam menantikan Roh Kudus. Kurang tekun. Ketika kita berdoa, kemudian kita katakan, sudah selesai semua yang didoakan. Mau ngomong apa lagi di hadapan Tuhan? Ketika Anda kemudian sudah tidak ada yang diomongkan, Anda kemudian selesai doa. Loh, kenapa kok tidak diem terus? Sebenarnya diem aja di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah memposisikan diri diem, itu doa. Tuhan akan berbicara, Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan mengajar. Dialah yang akan mengajar, perhatikan, segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Urut dari belakang aja ya, paling enak. Jadi membaca dulu, kemudian baru kalau lupa diingatkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau tidak pernah baca Alkitab, tidak ada yang bisa diingatkan. Ya. Namanya orang lupa berarti pernah ingat, pernah tahu. Ya. Kalau tidak kenal, kamu ingat saya, lupa. Mau dijelaskan bagaimanapun, ya. Kalau memang dari awal tidak kenal, ya kan? Ya, kok bisa bilang lupa? Kadang kalau Rioni itu lucu. Mukanya orang kan kadang sudah sama badannya sudah rusak lah. Sudah rusak, perlu pemulihan lagi kan. Bos, kenal saya, bos. Siapa ya? Siapa? Padahal sudah memang waktu SMA kan sudah 10 kelas kan belum tentu ngomong memang. Hanya gaya untuk nambah keakraban. Siapa? Saya yang ini, bos. Oh iya, tapi maaf saya lupa. Nah, bingung kan Anda?
iya tapi lupa. Lupa tapi tidak pernah ngomong. Nah, tetapi di sini ayo kembali bahwa ketika kita membaca Alkitab, ingat, mau SMP pun yang daya ingatnya kuat, kadang bisa lupa. Apalagi kita ya, saya dan Pak Kasiran dan Bu Wati dan sebagainya. Untungnya tidak parah-parah banget, tidak nyari kacamata yang dipakai, ya. Tapi kadang kunci di kantong aja dicari. Ya. Yang aneh juga, masuk kamar mau ngambil, sampai kamar apa ya yang mau diambil? Ya, tidak apa-apa. Kalau diterima dengan senyum, itu bikin panjang umur. Ya, jangan sampai marah-marah, itu memperpendek umur. Jadi sebenarnya pilihan juga ada, Tuhan sudah sediakan. Mau panjang umur atau pendek umur, ya. Ada di dalam lupa kita ternyata. Respon terhadap lupa itu bisa menentukan panjang atau pendek umur, ya. Nah, jadi kita membaca, kita diajar, kemudian lupa, Roh Kudus akan mengingatkan. Setelah ingat tidak ngerti, Roh Kudus akan ngajar supaya ngerti. Wow. Jadi enak memang. Dan terakhir ayat 27 mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang tidak menimbulkan gelisah dan kegentaran. Dalam keadaan apapun. Itu bagaimana? Ya hanya bisa didapat melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Tanpa Roh Kudus, Anda mau damai ketika punya uang, tetapi ketika uang mulai berkurang atau habis, Anda tidak punya damai. Anda punya uang, tetapi negara kacau, Anda akan gelisah, Anda akan gentar. Tetapi Roh Kudus, yang Paulus katakan sebagai tawanan Roh Kudus. Bahkan aku pergi ke Yerusalem untuk ditawan dan dihukum mati. Ini damai bagaimana? Seperti ini. Ini damai bagaimana? Itu hanya Paulus katakan, hanya karena dia membiarkan dirinya menjadi tawanan Roh Kudus. Tuhan menjanjikan Roh ini Tuhan akan utus kepada kita dengan waktu yang kekal sampai seumur hidup kita. Ingat, rencana Tuhan bukan hanya sehari, seminggu, atau 1 tahun. Untuk selama-lamanya. Kita sendiri yang bisa memperpendek waktu itu. Apakah hanya sehari, atau 10 hari, atau 1 tahun, dan seterusnya. Kita sendiri. Tetapi jangan berbelit-belit. Kuncinya adalah mengasihi Tuhan, sehingga kita mampu melakukan segala perintahnya. Maka Roh Kudus akan selalu betah tinggal di dalam kita dan bekerja sama dengan kita.